sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan juga negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pastinya Indonesia memiliki banyak sekali kota di setiap pulaunya. Setiap kotanya pasti memiliki beragam kelebihan serta keunikannya tersendiri. Kembali lagi di channel Sahabat Nusantara. Channel berbagi ilmu pengetahuan, informasi serta hal-hal menarik yang belum kita ketahui tentang Indonesia. Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini didirikan pada tanggal 16 Juni tahun 682 Masehi. Seperti yang tertulis di sebuah prasasti Kedukan Bukit. Keberadaan prasasti tersebut juga mengukuhkan posisi Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 400,61 km persegi yang dihuni 1,8 juta orang. Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan kota terbesar kedua di Sumatera setelah kota Medan. Kota ini pada zaman dahulu pernah menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Saat itu kerajaan Sriwijaya mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Hingga membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Selain itu kota Palembang juga menjadi rute penting perdagangan antara Cina dan India dan tempat berlabuhnya para pedagang dari Jepang, India, Arab dan Melayu. Kota Palembang juga menjadi pintu gerbang penyebaran agama Islam. Orang-orang Eropa yang datang ke Palembang biasanya menjuluki kota itu sebagai Venice of the East, yang artinya Venesia dari Timur. Itu karena mereka melihat Palembang sebagai kota yang penuh dengan air. Karena adanya Sungai Musi yang membelah kota ini dengan anak-anak sungainya yang mengalir berpencar memecah keindahan kota Palembang. Bertepatan dengan Hari Kota Sedunia pada tanggal 31 Oktober tahun 2019, UNESCO menetapkan kota Ambon sebagai kota musik dunia. Sebanyak 66 kota telah ditetapkan sebagai kota kreatif oleh UNESCO. Kota Ambon bersama 65 kota lainnya akan bergabung dalam organisasi jaringan kota kreatif yang saat ini berjumlah 246 anggota. Jaringan ini menyatukan berbagai kota di dunia yang memiliki kreativitas, baik dalam hal musik, seni dan kerajinan rakyat, desain, bioskop, sastra, seni digital dan kuliner. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi agar Ambon bisa menjadi kota musik dunia. Di antaranya adalah infrastruktur penunjang berupa penyediaan sumber daya manusia, gedung pertunjukan seni, studio rekaman dan sekolah musik. Terlebih lagi, musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Ambon. Selain aspek potensial yang telah disebutkan di atas tadi, masyarakat Ambon saat ini sangat mendukung pertumbuhan ekosistem musik di daerahnya. Masyarakat Ambon membuat musik menjadi salah satu media pemersatu masyarakatnya. Ambon juga memiliki banyak sekali musisi yang kehebatan serta kualitasnya telah diakui oleh dunia internasional. Sebut saja, Glenn Fredly, Ruth Sahanaya, Harvey Malaiholo dan Andrei Hehanussa. Ambon sendiri merupakan kota terbesar yang berada di Provinsi Maluku. Tidak banyak yang tahu jika Kota Mulia di Provinsi Papua menjadi kota terdingin di Indonesia. Dinginnya Kota Mulia bahkan mengalahkan Dieng ataupun Puncak Bogor. Kota Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya, Papua dan berada di ketinggian 2.448 meter di atas permukaan laut. Kota Mulia adalah satu-satunya daerah berpenghuni yang ketinggiannya dikelilingi pegunungan Jaya Wijaya atau Puncak Jaya. Pegunungan Puncak Jaya sendiri adalah puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Saat siang hari, suhu di Kota Mulia sekitar 15 derajat Celcius. Sedangkan saat malam hari, suhu di Kota Mulia mencapai 9 derajat Celcius. Tak hanya itu, curah hujan di Kota Mulia hampir terjadi sepanjang tahun. Sebagian besar warga di Kota Mulia tinggal di Hanoi, rumah adat Papua yang hangat, tanpa jendela, sehingga udara dingin tidak mudah masuk ke dalam rumah terutama saat malam hari.
Sedangkan rumah berdinding semen biasanya hanya digunakan untuk gedung perkantoran seperti kantor desa, puskesmas dan sekolah serta pelayanan sosial lainnya. Di Kota Mulia ada sebuah bandara kecil untuk pesawat ukuran kecil. Pesawat tersebut melayani penerbangan ke Jayapura dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Hanya pesawat jenis karavan yang ditumpangi 9 orang yang menggunakan bandara di Kota Mulia. Jika menggunakan jalur darat, perjalanan dari Kota Mulia ke Jayapura membutuhkan waktu sekitar 16 jam dan harus melewati jalan bebatuan dengan jurang di sisi kiri kanannya. Kota Sibolga adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini terletak di pantai barat Pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Jaraknya sekitar 350 km dari Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, atau sekitar 8 jam perjalanan darat. Kota Sibolga di Sumatera Utara menjadi kota terkecil di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, kota ini hanya memiliki luas wilayah 10,77 km persegi atau 107.700 hektar yang terdiri atas 88.900 hektar daratan di Pulau Sumatera dan 18.800 hektar daratan berupa kepulauan. Kota ini hanya punya 4 kecamatan, yaitu Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, Sibolga Utara dan Sibolga Kota. Di kota ini kecamatan terkecilnya adalah Sibolga Sambas yang luasnya hanya 1,57 km persegi. Diperkirakan penduduk kota terkecil di Indonesia ini dihuni sekitar 87.317 orang pada 2018. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, kepadatan penduduk di kota Sibolga mencapai 8.107 orang per kilometer persegi. Bahkan, khusus di kecamatan Sibolga Sambas, kepadatan penduduknya menembus 13.114 orang per kilometer persegi. Jumlah itu bukanlah angka kecil, karena hampir setara dengan kepadatan penduduk di beberapa kota besar di Indonesia, seperti kota Jogja, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Luas kota ini yang tidak terlalu besar menjadikan panjang jalan nasional dan kabupaten hanya sekitar 65 km yaitu 9 km untuk jalan nasional dan 56 km jalan kota. Pada masa Hindia Belanda, kota ini merupakan ibu kota dari Karesidenan Tapanuli. Setelah masa kemerdekaan hingga tahun 1998, Sibolga menjadi kota Madya Sibolga. Hampir semua orang menginginkan untuk tinggal di tengah kota dengan biaya hidup yang rendah. Tak hanya biaya yang murah, banyak orang juga bermimpi untuk mendapatkan pengalaman indah saat tinggal di kota tersebut. Dengan demikian, kebahagiaan akan tercipta karena Anda tidak akan dibebani oleh permasalahan finansial. Berwisata ke kota Solo, akan membuat bahagia siapapun yang mengunjunginya, dikarenakan biaya yang dibutuhkan sangatlah kecil. Solo beberapa kali mendapatkan penghargaan terkait kenyamanan kota, hingga layak dihuni anak-anak, mahasiswa, hingga orang tua. Disebut juga, bahwa biaya hidup di kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini, adalah yang termurah di Indonesia. Terkait biaya hidup, tentu ada beberapa faktor yang diperhatikan. Khususnya adalah kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, konsumsi, pakaian hingga pendidikan. Salah satu alasan mengapa tinggal di Solo cukup terjangkau adalah harga tempat tinggalnya yang sangat murah. Hanya perlu mengeluarkan uang sebanyak Rp250.000 saja untuk bisa menyewa tempat kos-kosan selama 1 bulan di Solo. Selain biaya tempat tinggal yang murah, kota Solo juga menawarkan biaya konsumsi per hari yang sangat terjangkau. Untuk makan sehari-hari, kamu hanya membutuhkan biaya sebesar Rp8.000 saja untuk makanan 1 porsi. Harga ini juga sudah termasuk nasi dengan lauk pauk, sayur dan teh, sehingga sangat mengenyangkan. Bahkan dengan harga Rp3.000 saja, kamu sudah bisa mendapatkan seporsi nasi bungkus di warung makan angkringan. Untuk masalah transportasi, kota Solo menawarkan bus lokal bernama Batik Solo Trans, atau BST, yang memiliki tarif berkisar Rp4.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk pelajar. Tarif tersebut juga berlaku untuk 1 kali naik dengan jarak sejauh apapun. Jadi kamu tak perlu khawatir untuk membayar lebih banyak. Umumnya hal yang membuat biaya hidup menjadi tinggi di kota besar adalah biaya pendidikan yang cukup mahal. Namun, hal ini ternyata tidak berlaku jika kamu tinggal di Solo. Sekolah dan universitas yang ada di kota ini masih sangat terjangkau, tergantung dengan tempat pendidikan yang kamu pilih. Hal ini dikarenakan banyaknya program bantuan pemerintah untuk sistem pendidikan di kota ini.
Di Solo sendiri, kamu masih bisa menemukan universitas dengan uang semester hanya 1 juta rupiah saja. Itulah beberapa kota menarik yang terdapat di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung channel ini, dan tunggu video dari kami selanjutnya.